Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harbi Bosar Tanjung. Saya Prodi Pendidikan Kimia di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan hasil diskusi kami dari materi lipid. Saya dari kelompok Alkana akan mewakili untuk pembagian hasil diskusi kami ini. Jadi dari hasil diskusi kami mendapat beberapa poin penting yang terdapat dalam materi lipid tadi. Jadi kita langsung saja. Poin yang pertama yaitu tentunya penjelasan apa itu lipid. Nah, jadi lipid itu adalah senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan maupun manusia. Jadi lipid itu adalah senyawa yang terdapat dalam tubuh kita. Ternyata dalam tubuh kita juga terdapat lipid. Begitu juga dalam tubuh tumbuhan, begitu juga dalam tubuh hewan. Yang mana poin yang kedua, ternyata lipid ini juga mempunyai sifat fisika sama sifat kimia. Jadi dalam kata lain, saya akan kasih contoh, lipid ini sama dengan manusia. Seperti itu kira-kira. Kita kan manusia. Jadi kita manusia kan jumlahnya banyak. Kepribadiannya tidak sama, badannya tidak sama, wajahnya tidak sama, rambutnya tidak sama. Adapun yang sama pasti ada perbedaan juga. Itulah kata lainnya. Lipid juga seperti itu. Ternyata lipid mempunyai sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda. Jadi lipid itu tidak mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama. Mereka mempunyai sifat fisika dan kimia yang berbeda dalam diri lipid masing-masing. Di poin yang ketiga, sifat fisika dari lipid. Nah, ini dia sifat fisika dari lipid. Yang pertama, tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam suatu atau lebih pelarut organik. Misalnya eter, aseton, klorofon, dan benzena yang sering kita sebut sebagai asam pelarut, ya kan? Atau pelarut lemak. Di sifat fisika yang kedua yaitu ada hubungan dengan asam-asam lemak atau esternya. Jadi asam lemak dengan esternya itu mempunyai hubungan masing-masing. Di sifat fisika yang ketiga yaitu mempunyai kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup. Ya. Ternyata lipid ini juga digunakan oleh makhluk hidup, bukan hanya terdapat dalam diri makhluk hidup saja, tetapi ternyata lipid ini juga digunakan di dalam tubuh atau digunakan oleh makhluk hidup. Nah, ini dia. Contohnya di jaringan lemak sekitar ginjal mengandung banyak lipid lemak, kira-kira 90%. Nah, ternyata dalam lemak yang ada di sekitar ginjal kita itu mempunyai atau mengandung lipid 90%. Dan dalam jaringan otak atau telur terdapat lipid kira-kira 7,5 sampai 30%. Nah, di otak kita juga ternyata ada lipid juga, tetapi tidak sebanyak di daerah sekitar ginjal kita. Ya. Di poin yang selanjutnya yaitu penggolongan lipid blur. Blur dalam kata lain itu penggolongan lipid blur itu penggolongan secara besar. Jadi secara besar berarti bisa dikatakan induknya atau sesuatu yang sama seperti itulah. Di golongan yang pertama, lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya lemak atau gliserida atau lilin. Di golongan yang kedua, lipid digabungkan atau ester asam lemak yang mempunyai tambahan. Contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Di poin yang ketiga, derivat lipid yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolis lipid. Contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Itu dia tadi penggolongan lipid blur atau penggolongan secara besar. Dan ternyata ada juga penggolongan lipid berdasarkan kemiripan struktur kimianya. Yaitu ada 8 golongan, yaitu yang pertama asam lemak, yang kedua lemak, yang ketiga lilin, yang keempat fosfolipid, yang kelima
sphingolipid, yang keenam terpen, yang 7 steroid, yang ke-8 lipid kompleks. Di sini ada katanya poin yang kami diskusikan tadi, ternyata ada beberapa asam lemak yang umum. Kenapa kami masukkan ini? Karena dia katanya asam yang umum, yang dimana ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tidak jenuh yang mempunyai rumus dan juga titik lebur. Yang pertama asam butyrat yang mempunyai rumus C3H7COOH yang mempunyai titik leburnya min 7,9. Yang kedua asam kaproat. Asam kaproat mempunyai rumus umum C5H11COOH yang mempunyai titik lebur min 1,5 sampai min 2,0. Yang ketiga asam palmitat yang mempunyai rumus C5H35COOH yang mempunyai titik lebur 64. Yang keempat asam stearat yang mempunyai rumus C17H35COOH yang mempunyai titik lebur 69,4. Dalam asam lemak tidak jenuh ada asam oleat yang mempunyai rumus C17H37COOH yang mempunyai titik lebur 14. Dan yang kedua ada asam lindeat yang mempunyai rumus C17H31COOH yang mempunyai titik lebur min 11. Dan ada juga yang terakhir asam linolenat yang mempunyai rumus C17H29COOH yang mempunyai titik lebur cair pada suhu yang sangat rendah. Ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang selanjutnya. Ternyata asam lemak tidak jenuh, asam lemak yang tidak jenuh yang terdapat dalam alam adalah isomersis. Jadi asam lemak yang tidak jenuh yang terdapat dalam alam itu disebut isomersis. Nanti saya cantumkan hasil diskusi kami yang secara tertulis dalam keterangan video ini. Jadi nanti teman-teman semua bisa lihat di situ. Poin yang selanjutnya adalah asam linoleat mempunyai 2 ikatan rangkap, sedangkan asam lindeat mempunyai 3 ikatan rangkap. Jadi ternyata asam linoleat dan asam lindeat itu mempunyai rangkap yang berbeda. Yang mana asam linoleat mempunyai 2 ikatan rangkap dan asam linoleat dan asam lindeat mempunyai 3 ikatan rangkap. Poin yang selanjutnya adalah contoh ikatan 2 rangkap dan 3 rangkap dari asam lindeat dan asam linoleat tadi juga ada dalam materi yang saya akan cantumkan dalam keterangan video ini. Poin yang selanjutnya adalah kelarutan asam lemak dalam air berkurang dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Dan yang poin yang selanjutnya adalah asam lemak adalah asam lemah. Apabila dapat larut dalam air, molekul asam lemak akan terionisasi sebagian dan melepaskan ion H+. Ini tadi berkaitan dengan sabun sebenarnya, tapi saya tidak jelaskan sabunnya karena itu materinya saya kurang paham, makanya saya tidak cantumkan dalam hasil diskusi kami. Maksudnya kami tidak terlalu paham dalam materinya, makanya kami tidak cantumkan dalam hasil diskusi kami ini. Dalam poin yang terakhir adalah dalam kondisi yang lebih lunak, asam oleat akan diubah menjadi 9,10 hidroksi asam stearat. Itu juga nanti akan ada atau teman-teman bisa lihat dalam materi yang saya akan cantumkan dalam video ini. Mungkin itu saja hasil diskusi kami yang pada hari ini yang tentang materi lipid. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika hasil diskusi kami
kurang bagus atau kurang memuaskan, kami mohon maaf dan kami akan mencoba memperbaikinya nanti jika memang ada yang kurang atau yang salah dalam hasil diskusi kami. Saya dari kelompok Alkana sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih sudah menonton video kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.